Selamat malam teman-teman. Selamat malam Pak Hema. Selamat malam Mbak Dila. Suara dan video jelas Pak Hema? Jelas. Oke, baik, terima kasih. Okay. Teman-teman, terima kasih sudah hadir malam ini. Semoga semuanya dalam keadaan baik. Sebentar ya, saya... Sorry. Okay. Saya kepencet. Malam ini topik kita adalah setiap saat diri kita itu baru. Dan malam ini kita akan dipandu oleh Pak Hema, Practice Leader Tergar Indonesia. Tapi teman-teman, seperti biasa, sebelum kita mulai, kita akan bacakan aspirasi pembuka sebanyak 3 kali. Sudah ada di layar, teman-teman bisa ikuti ya. Dengan kewelas asihan dan kebijaksanaan tanpa batas, saya akan bekerja demi kesejahteraan semua makhluk. Semoga kita terbebas dari keserakahan dan perselisihan, serta memiliki sukacita dan dunia yang damai. Dengan kewelas asihan dan kebijaksanaan tanpa batas, saya akan bekerja demi kesejahteraan semua makhluk. Semoga kita terbebas dari keserakahan dan perselisihan, serta memiliki sukacita dan dunia yang damai. Dengan kewelas asihan dan kebijaksanaan tanpa batas, saya akan bekerja demi kesejahteraan semua makhluk. Semoga kita terbebas dari keserakahan dan perselisihan, serta memiliki sukacita dan dunia yang damai. Halo. Halo, Mbak Dila. Ya. Oke. Sudah bisa ya? Sepertinya koneksi saya tadi agak bermasalah. Sudah oke sekarang, Pak Hema? Ya, jelas sekali dan gambar juga terlihat dengan jelas. Baik, terima kasih. Teman-teman silakan ininya bisa di-mute ya. Pak Hema kalau ada yang kebuka tolong di-mute ya. Teman-teman, kita persiapkan dulu tubuh dan batin untuk hadir di sini. Lepaskan dulu sejenak semua kesibukan kita, apapun itu, yang tidak ada habis-habisnya itu, untuk hadir dan berlatih malam ini. Anda yang duduk di kursi, kedua kaki bisa menjejak ke lantai. Anda yang duduk di bantal meditasi, bisa bersila, atau bagi yang bisa, posisi kaki bisa membentuk lotus. Kedua tangan diletakkan di pangkuan, atau bisa juga mempertemukan kedua tangan seperti ini dan letakkan di bawah pusar. Mata boleh dibuka, boleh dipejamkan, mana senyamannya saja, dan pastikan tulang belakang tegak, lurus, tapi tetap rileks. Kita tarik nafas melalui hidung dan membuangnya lewat mulut. Saya contohkan dulu ya, seperti ini. Kita akan lakukan sama-sama sebanyak 3 kali.
Headsetnya bundet. Kita mulai meditasi dengan membawa tubuh dan batin untuk duduk di sini. Beristirahat apa adanya. Perhatikan dan amati apapun tamu yang muncul. Ada tamu pikiran, mungkin tamu emosi, mungkin sensasi gatal. Sadari dan tidak perlu dianalisis. Beristirahat apa adanya, jadikan diri kita sebagai ruang tamu, menerima apapun yang datang dan pergi dalam ruang kesadaran. Sekarang, sadari kepala. Wajah, leher, pundak kanan, pundak kiri. Kalau ada ketegangan, rilekskan. Sadari torso, pinggang, area panggul, area bokong yang menekan ke kursi atau bantal meditasi, area paha, kedua tungkai, kedua kaki yang menjejak ke lantai atau bersila di bantal meditasi. Kita kembali beristirahat apa adanya.
Sekarang amati nafas. Bernafas normal seperti biasa. Amati nafas masuk, amati nafas keluar. Setiap nafas yang masuk adalah nafas baru. Tidak ada nafas yang sama. Nafas Anda yang masuk saat ini berbeda dengan nafas Anda yang masuk tadi. Masih amati nafas. Sadari perut Anda mengembang ketika nafas masuk. Dan mengempis saat nafas keluar. Sekarang amati pikiran. Mungkin saat ini Anda sedang memikirkan urusan pekerjaan atau rumah tangga atau apapun itu. Amati pikiran dan tidak perlu dianalisis. Jika pikirannya menyenangkan, amati saja. Kalau pikirannya tidak menyenangkan, juga amati. Kalau tidak ada pikiran, tidak masalah. Sadar saja. Hadir saja. Stay dengan kesadaran yang tahu ada pikiran atau tidak ada pikiran.
Sekarang bawa kesadaran Anda untuk menyadari sensasi di tubuh Anda. Mungkin ada rasa gatal atau pegal. Amati rasa gatal dan pegal itu. Kalau tidak ada sensasi, juga tidak masalah. Kalau saat ini tubuh Anda mulai bergoyang sendiri, yang meditasi menutup mata, bisa membuka mata. Amati sensasi di tubuh Anda yang datang silih berganti. Amati tanpa perlu dilabeli. Yang menutup mata, pelan-pelan mata bisa dibuka. Tidak perlu lagi meditasi, tapi juga tidak hanyut. Beristirahat apa adanya. Sadar saja. Meditasi selesai. Teman-teman yang sudah mulai pegal, boleh gerak-gerakan tubuh ya. Boleh ke kanan ke kiri, kepalanya. Baik teman-teman, berikutnya sesi akan saya serahkan ke Pak Hema. Silakan Pak Hema. Oke, thank you Mbak Dila. Buat teman-teman semua, selamat malam. Kita jumpa lagi ya dalam latihan bersama. Oke, teman-teman, apakah suara saya, Mbak Dila, apakah suara saya dan gambarnya jelas, Mbak Dila? Jelas Pak Hema. Oke, iya, thank you Pak Joyo. Ya, saya akan share topik kita malam hari ini ya. Kita akan membahas satu topik atau judul setiap saat diri kita itu baru. Ya, mungkin kalau dibaca sekilas orang kemudian mengatakan, ya sudah tahulah kalau setiap hari atau setiap saat diri saya itu baru. Nah, jadi tapi persoalannya begini, teman-teman. Kenapa judul ini atau topik ini kami angkat gitu ya? Karena kita tahu bahwa ada dua keinginan
yang setiap orang, bahkan setiap makhluk inginkan, yaitu ingin bahagia dan tidak ingin menderita. Setuju ya? Kita tidak ingin menderita. Nah, tapi yang kali ini saya akan membahas dari sudut bagaimana kita kok bisa menderita dan apa yang bisa membuat kita itu terbebas dari penderitaan. Oke, kalau yang sudah-sudah biasanya kita kan membahasnya dari sudut kebahagiaan. Kalau yang ini itu bagaimana kita bisa terbebas dari penderitaan atau kita paling tidak mengetahui apa sih sebenarnya yang membuat saya itu sampai menderita, ya. Oke. Jadi salah satu penyebab yang membuat kita itu menderita adalah karena kita itu mencengkram satu pandangan keliru. Ya, satu pandangan keliru. Pandangan keliru yang seperti apa yang kita cengkram ini? Ya, di sini ada satu gambar, foto, yang mana antara yang gambar kiri dan kanan itu orangnya sama, gitu ya, orangnya sama. Ini menyimbolkan dua waktu yang berbeda, tapi orangnya tetap sama gitu. Nah, banyak orang secara kalau ditanya, apakah contohnya begini deh, coba kita tes ya, kita tes ini Mbak Dila. Saya ingin juga tahu apa pandangan teman-teman. Teman-teman, menurut Anda nih ya, apakah Anda yang tadi pagi berangkat kerja atau berangkat sekolah atau berangkat kuliah begitu ya, atau berangkat ke pasar atau berangkat ke supermarket, itu sama dengan saat ini yang Anda yang sedang bermeditasi? Menurut Anda gimana? Apakah Anda orang yang sama antara Anda yang tadi pagi pergi kerja, berangkat kerja, atau pergi kemana deh, gitu ya, dengan saat ini yang sedang bermeditasi? Sama nggak? Berbeda ya. Oke, saya percaya teman-teman kalau diajak untuk sejenak merenungkan dengan pertanyaan ini, pasti jawabannya berbeda. Ya. Nah, tetapi yang kita sering jumpai tanpa kita sadari bahwa ternyata kita punya kebiasaan berpikir bahwa kita itu orang yang sama. Ya tidak? Betul nggak? Kita ini orang yang sama dengan kita, jangankan yang tadi pagi, bahkan dengan yang beberapa tahun yang lalu saja, kalau kita bicara yang di pikiran bawah sadar kita, unconscious mind kita, kita menganggap bahwa diri kita ini sama. Coba gitu ya, tes gitu ya. Buktinya apa nih? Buktinya kalau pada saat kita itu punya rasa kecewa gitu ya dengan seseorang, taruhlah Anda pernah dikecewakan oleh seseorang. Oke? Nah, dikecewakannya itu kan beberapa waktu yang lalu kan. Tapi pada saat sekarang itu rasa kecewanya itu masih ada, tanpa kita sadar, kita itu menganggap diri kita itu sama dengan diri kita yang tadinya itu dikecewakan. Iya enggak? Betul enggak seperti itu teman-teman? Ini bicaranya di level kebiasaan berpikir atau ini ya, bukan di level kalau ditanya untuk menganalisa, ya jawabannya itu kita dengan sadar mengatakan enggak lah, saya tahu kok saya itu orang yang berbeda dengan beberapa waktu yang lalu, beberapa bulan yang lalu, beberapa tahun yang lalu, beberapa minggu yang lalu, atau yang tadi pagi. Tapi tanpa sadar, kita selalu beranggapan atau berpandangan bahwa diri kita yang dulu itu dengan diri kita yang sekarang itu sama. Nah, Rinpoche, guru kita, itu seringkali menanyakan hal semacam ini.
kita tentu belajar di awal waktu kita masih TK ya, atau masuk di preschool ya, kita belajar tentang abjad untuk membaca. Nah, pertanyaannya yang selalu ditanyakan itu adalah apakah kita yang waktu belajar abjad A, B, C, D, E gitu ya, dengan kita yang sekarang itu sama atau beda? Ya, kalau kita tanpa sadar selalu mengatakan ya samalah orangnya, ya saya ya seperti begini. Nah, teman-teman, inilah yang menyebabkan kita itu menderita. Kita beranggapan bahwa kita yang dulu dengan kita yang sekarang itu sama, orang yang sama. Jadi kita menganggap bahwa kita ini tidak berubah. Kita adalah orang yang tetap. Karena pandangan tersebutlah membuat hal-hal yang terlebih-lebih hal-hal yang kurang mengenakan, kurang baik, itu melekat pada diri kita. Kita bawa terus. Kita bawa terus, gitu ya. Nah, karena kita bawa terus, karena kita mencengkram pada pandangan yang keliru, bahwa kita ini adalah orang yang tetap, maka kalau misalkan mungkin pada waktu masa kecil kita pernah mendengar celaan, omelan atau apa gitu ya, terus kita itu mencerap atau menyerap bahwa diri kita itu kurang pandai atau maaf ya, kita ini bodoh, itu mungkin ada seseorang yang punya otoritas tinggi, yang kita anggap punya otoritas atas hidup kita, dan kemudian kita itu mendengar dan meyakininya, maka atas kesalahan masa lalu kita tersebut, mungkin kita teledor atau apa, dan sampai sekarang, tanpa sadar, sekali lagi tanpa sadar, kita karena punya pandangan yang keliru bahwa kita adalah orang yang sama, maka keteledoran yang masa kecil dulu itu terbawa sampai sekarang. Anggapan bahwa kita ini orang yang sama, orang yang teledor, orang yang bodoh, orang yang tidak layak sukses, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, pandangan keliru inilah yang membuat teman-teman kita itu menderita. Ya. Nah, terus bukan cuma ini saja, tapi impact atau dampaknya kalau kita itu tidak membenahi pandangan yang keliru ini, maka kita tidak bisa berkembang. Karena kita beranggapan orang yang sama, maka kita tidak bisa mengembangkan potensi-potensi diri kita. Padahal potensi yang kita miliki itu tak terbatas jumlahnya. Ya, tak terbatas jumlahnya. Nah, pertanyaannya ini, kok bisa ya? Saya itu secara logika, saya paham kok, saya ngerti sekali, saya sadar sekali bahwa saya ini orang yang berbeda. Jangankan dengan seminggu yang lalu, apalagi setahun yang lalu, apalagi 10 tahun yang lalu, apalagi puluhan tahun yang lalu. Yang baru saja masuk di sini 5 menit yang lalu saja, itu saya tahu kok, saya itu orang yang berbeda. Tapi kenapa pada saat-saat tertentu, kita beranggapan bahwa kita ini orang yang sama, orang yang tetap. Nah, itu disebabkan karena yang kita lakukan hanya pada level atau tataran kognitif. Jadi kita ini masih sadar secara konseptual, belum betul-betul masuk ke dalam diri kita, belum betul-betul mengubah pandangan yang ada di dalam bawah sadar kita. Jadi persoalannya itu ada di situ. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana nih agar supaya kita bisa sadar secara utuh gitu ya,
bahwa kita ini orang yang berbeda. Setiap saat, bukan lagi setiap hari, bahkan setiap jam, bahkan setiap menit, bahkan setiap detik, tapi setiap saat kita ini adalah orang yang baru. Nah, kalau kita sudah bisa menyelami ini, memahami ini dengan pengertian yang benar, dengan masuk ke dalam pikiran bawah sadar kita, maka manfaat yang bisa kita terima adalah kita punya rasa percaya diri, kita punya semangat, kita merasa punya kesempatan untuk berkembang. Oke. Jadi kalau kita sudah bisa memahami ini sampai pada level di bawah sadar kita, maka kita akan punya kesempatan untuk mengembangkan potensi diri kita. Karena kita punya keyakinan bahwa kita ini adalah orang yang baru. Setiap saat adalah orang yang baru. Setiap saat adalah orang yang baru. Jadi kita ini tidak terjebak pada hal-hal, terutama hal-hal yang mungkin membuat Anda sedih, mungkin membuat Anda kecewa, mungkin akan membuat Anda marah. Karena emosi-emosi negatif tersebut itu sangat punya dampak yang negatif kepada kehidupan Anda. Ya, nah bagaimana caranya ini? Ini yang kemudian Oke, ada suara. Iya. Oke, bisa dibantu Mbak Dila? Ada suara bocor. Oke, nah tapi sebelum saya masuk kepada how-nya itu ya, teman-teman, ini ada satu istilah di dalam Tibet ya, dalam bahasa Tibet, Jinpa. Jinpa itu inilah penyebabnya ya. Ada sebuah upaya atau sebuah usaha agar waktu dan tempat yang selalu bergerak dan berubah itu menjadi tetap. Ini saya ambil, saya kutip dari buku Kebijaksanaan yang Membahagiakan di halaman 91. Jadi ada kecenderungan, keinginan kita itu untuk mempertahankan agar waktu dan tempat yang selalu bergerak dan tetap itu untuk menjadi tetap, agar waktu dan tempat yang setiap saat itu berubah, bagaimana caranya supaya tidak berubah, supaya tetap. Nah, dorongan untuk itulah yang menjadi penyebab dari penderitaan kita. Ya, nah teman-teman, bagaimana kemudian cara yang perlu kita lakukan agar supaya kita bisa secara jernih sadar bahwa kita adalah orang yang baru setiap saat. Oke, caranya adalah dengan membawa perhatian kita itu pada nafas kita nantinya ini ya. Terus kemudian kita akan perhatikan apa yang terjadi pada tubuh kita. Kita akan lakukan meditasi dengan latihan ya, dengan objek nafas. Tetapi teman-teman, yang perlu kita lakukan nanti itu bukan memperhatikan naik dan turunnya nafas, masuk atau keluarnya nafas, tapi yang kita akan lakukan adalah memperhatikan tubuh kita. Ya. Nah, apa yang terjadi dengan tubuh kita ini? Nanti akan saya pandu apa yang kita perlu perhatikan. Oke? Ya, dari situlah kita akan lebih clear, lebih jelas. Jadi kita tidak saja secara konseptual memahami bahwa kita ini selalu baru, gitu ya, tetapi secara pengalaman, ya, karena tradisi dari latihan meditasi kita ini kan lebih penekanannya pada pengalaman. Kita harus mengalaminya, baru kemudian kita bisa mendapatkan keyakinan. Oh, itu. Oh, itunya. Oh, itunya itu kita dapatkan dari pengalaman ya dalam bermeditasi, bukan secara konseptual.
Oke, ya. Oke, kita akan latihan, teman-teman. Mari siapkan postur meditasinya. Tegak luruskan tulang belakang Anda. Tegak lurus, namun rileks. Pejamkan mata secara perlahan dan lembut. Bawalah batin bersama dengan nafas Anda. Bernafaslah secara alami. Sekarang, bawalah kesadaran Anda pada tubuh atau bagian dada atau dada. Sadari saja tanpa menganalisa apapun. Kalaupun Anda tidak merasakan sensasi apa-apa, it's okay, tidak perlu Anda paksakan. Kembali pada nafas masuk dan keluar. Tidak perlu mencari secara khusus, cukup bawa batin Anda pada otot dada Anda. Yang kita perlu lakukan hanyalah bersama dengan otot dada. Oke, sekarang bawalah kesadaran Anda pada dinding perut Anda.
tidak perlu menganalisa. Apapun yang terjadi, cukup bersama dengan dinding perut. Jikalau muncul pikiran untuk menganalisa, cukup sadari saja dan bawa kembali batin Anda pada dinding perut. Bersama dengan gerakan dinding perut. Jikalau nafas Anda buru-buru, is okay. Atau nafas Anda pelan, is okay. Bernafas secara alami. Oke, sekarang bawalah kesadaran Anda pada ujung hidung. Jikalau ada sensasi, cukup disadari saja. Tidak ada sensasi, juga disadari saja. Oke, sekarang bawalah kesadaran Anda pada nafas masuk dan keluar. Oke, sekarang istirahatkan batin Anda pada kesadaran apa adanya, kesadaran terbuka, jikalau ada pikiran yang masuk dan keluar,
muncul, bertahan, tenggelam. It's okay. Cukup sadari saja. Apapun yang terjadi di dalam kesadaran Anda cukup menyadarinya saja. Apapun yang terjadi di dalam batin Anda, cukup sadari saja. Ada perasaan atau emosi tertentu muncul, bertahan, lenyap. Cukup disadari saja. Kalau tidak ada pikiran, tidak ada emosi yang masuk, bertahan, dan keluar, Anda cukup beristirahat saja. Beristirahat apa adanya. Tidak perlu mencari-cari sesuatu. Oke. Sekarang kita buka mata secara perlahan dan lembut. Kita tidak perlu lagi bermeditasi, namun tidak lost. Oke, cukup. Ya. Baik. Bagaimana teman-teman? Sekarang saya ingin ada dari di antara teman-teman yang coba ceritakan apa yang Anda tangkap atau Anda, artinya itu ya bukan ya pengalaman apa nih yang terjadi selama tadi Anda melakukan latihan. Oke. Boleh raise hand ya Iya, teman-teman, iya. biar bisa langsung share. Tapi teman-teman yang mau tulis di kolom chat juga oke. Sebentar ya Mbak Aninda, saya unmute dulu. Sudah Mbak, silakan. Iya Pak, jadi tadi ketika meditasi saya menangis. Saat ini memang sedang ada masalah pertemanan. Okay. Teman yang 10 tahun tuh 10 tahunan gitu dia tiba-tiba kayak merasa dijauhi karena saya tidak pernah menghubungi dia selama 2 tahun. Tapi di satu sisi saya juga merasa bahwa ya sebenarnya sebagai teman dia juga seharusnya mengkontak saya dong. Jadi sedih ketika bilang ya udah cukup, pertemanan kita cukup sampai di sini gitu. Dan tapi tadi ketika meditasi saya kayak bilang ke diri saya bahwa you don't have to be strong all the time. Okay. You have to be strong all the time. Ditambah dengan masalah beban psikologis dari keluarga saya juga, saya lagi ada masalah. Jadi kalau mereka bilang saya berubah ya, I think it's okay for me to change and it's okay for them to think that I'm changing. Ya, oke. Itu yang muncul saat Anda bermeditasi tadi ya. Iya. Oke. Ya. Tapi semua itu Mbak Aninda sadari
maksudnya itu munculnya berbagai macam pikiran tadi itu Anda sadari atau bagaimana? Atau Iya. larut di dalam cerita drama yang terjadi? Anda larut di dalam drama-drama tersebut atau Anda hanya ketahui atau hanya sadari aja? Yang mana ya yang terjadi? Sempat larut, cuman ketika pikiran saya larut, saya ingat apa yang pernah dikatakan Ajahn Brahm dalam salah satu bukunya, biarkan pikiran itu seperti kerbau liar. Jangan dikontrol, nanti dia akan kembali lagi kayak gitu. Jadi saya hanya melihat pikiran saya, oh ternyata saya lagi berpikir seperti itu, sempat larut, tapi habis itu udah biarkan gitu. Akhirnya saya balik lagi, oh saya sedang sedih gitu. Jadi saya menyadari saya sedang sedih kayak gitu. Saya bisa mengambil jarak mungkin ya Pak ya. Oke, jadi sebetulnya yang di dalam latihan ini yang mau kami dorong teman-teman untuk melihat kaitannya ya, bahwa kita adalah orang yang baru setiap saat, itu adalah kalau kasusnya Mbak Aninda, di situ kan ada pikiran yang muncul, kemudian bertahan, terus tenggelam, muncul, bertahan, tenggelam. Nah, proses itulah yang kemudian memberikan kita itu satu keyakinan bahwa tidak ada pikiran itu yang muncul terus, tapi kan muncul, bertahan, tenggelam. Artinya proses itu membuktikan bahwa ya kita ini bukan orang yang sama. Nah, pikiran itu sangatlah halus, maka kita tadi saya tidak menempatkannya itu di awal, tetapi di akhir, gitu ya. Nah, sekarang nanti coba dikombinasikan ya Mbak Aninda, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang lain, nanti bisa saya sambung, gitu ya. Oke, terima kasih Pak. Oke, iya sama-sama. Bisa, ada nggak yang tadi waktu teman-teman lakukan latihan, ketika membawa batinnya, membawa kesadarannya pada otot dada, Anda memperhatikan apa? Atau Anda memperhatikan apa di saat itu? Apa yang terjadi? Mungkin ada yang mau sharing apa yang terjadi? Betul nggak? Buat teman-teman yang mungkin terbiasa dengan nafasnya itu melalui otot dada ya, memperhatikannya itu dari dada, kan ada orang yang bernafas melalui paru-paru, ada yang bernafas dari perut ya, nafas perut ya. Nah, yang di dada ini kalau yang terbiasa, akhirnya kan dadanya itu, nah kalau ini pengalaman ini ya, ada dadanya sesak dan sebagainya. Ini yang saya maksud itu adalah kembang kempisnya, naik turunnya ini otot dada, ya kembang kempisnya itu. Ada yang pada saat Anda menarik nafas masuk, otot dada Anda mengembang. Pada saat Anda mengeluarkan nafas, otot dada Anda mengempis. Nyadar enggak? Nah, demikian juga pada saat di perut, dinding perut itu pada saat Anda ngambil atau bernafas, nafas masuk, dinding perutnya itu mengembang. Pada saat nafasnya itu keluar, dinding perutnya itu mengempis. Nah, sebetulnya yang di sini itu adalah memberikan kita satu, daripada yang pertama tadi, kita secara konseptual tahu bahwa iya, saya tahu bahwa saya ini adalah orang yang berbeda di 5 menit yang lalu dengan 5 menit yang sekarang saya adalah orang yang berbeda, jangankan 5 menit, sedetik yang lalu dengan sedetik yang sekarang saya juga adalah orang yang berbeda. Itu kan konsep.
Tetapi kalau kita langsung mengalaminya melalui perhatian pada fisik kita pada saat kita bernafas, itu menggambarkan bahwa adanya sebuah tanda bahwa ada gerakan ini, itu membuktikan bahwa kita nggak sama. Seperti yang Mbak Dila di awal tadi memandu, bahwa setiap tarikan nafas kita ini orang yang berbeda. Nafas tarik berbeda, nafas keluar berbeda. Nah, disitulah kita menjadi terbuka, pandangan kita itu bukan secara konseptual, tetapi ya saya di sini benar-benar orang yang berbeda. Dan ini teman-teman perlu sekali untuk dilatih setiap hari supaya apa? Pandangan benar yang tadi sudah kita dapatkan dari pembuktian dari pengalaman kita itu tadi, akhirnya betul-betul akan tertanam pada pikiran bawah sadar Anda. Ketika itu sudah tertanam, maka ketika tadi kalau dari cerita atau sharing dari Mbak Aninda tadi, maka ketika mengalami masalah-masalah seperti itu, maka di situ tidak kemudian terjebak pada larut di dalam kesedihan, larut di dalam kekecewaan, larut di dalam kemarahan. Kenapa? Karena sadar bahwa setiap saat saya ini orang yang setiap saat saya ini adalah orang yang baru. Jadi terus bergerak. Saya bukan orang yang tadinya itu disakiti. Saya bukan orang yang tadinya itu dibuat marah. Saya saat ini bukan orang yang dibuat jadi terpuruk. Karena saya adalah orang yang baru. Nah, untuk meyakinkan itu, maka kita melakukannya dengan cara bermeditasi itu untuk membuktikannya. Jadi tidak secara konseptual lagi. Nah, demikian pula teman-teman, pada saat Anda pakai pikiran, kita pada saat beristirahat apa adanya, terus kemudian pikiran itu kan ada yang masuk, bertahan, keluar, masuk, bertahan, keluar. Artinya apa? Bahwa kita yang pada saat pikiran masuk, dengan kita pada saat pikiran itu bertahan, dan kita pada saat pikiran itu keluar, itu sudah orang yang berbeda. Ya kan? Jangankan usia 1 hari. Begitu pikiran masuk, kita sudah orang yang berbeda. Bertahan, berbeda. Keluar, berbeda lagi. Nah, tapi ini memang yang sangat halus. Kalau pikiran itu sangat halus. Gitu ya. Itu semua ini kita lakukan, kita latih dalam rangka membuat diri kita ini yakin. Jadi bukan, oke, saya percaya karena ada seorang guru yang mengatakan bahwa kita ini adalah orang yang berbeda setiap saat, itu baru konsep saja. Tapi untuk membuat kita itu yakin bahwa kita memang adalah orang yang selalu berbeda setiap saat, maka kita perlu menggunakan pendekatan dengan praktek. Ya, dengan praktek. Jadi teman-teman, apa yang kita lakukan tadi, itu coba dilatih, Anda biasakan di rumah. Kalau biasanya kita berlatih meditasi, cukup memperhatikan nafas keluar, nafas masuk, nafas keluar, nafas masuk, nafas keluar, hanya sampai di situ saja. Nah, yang kali ini ada tambahan, apa itu? Setelah selesai Anda bermeditasi, Anda menjadi tahu bahwa, oh iya, tadi yang saya perhatikan itu dada saya mengembang, mengempis, mengembang, mengempis. Demikian pula perut. Nah, itu menandakan bahwa setiap saat saya adalah orang yang berbeda. Karena pada saat dada Anda itu mengembang, Anda adalah orang yang berbeda dengan dada Anda pada saat mengempis. Ya kan? Betul kan? Karena mengembang dengan mengempis kan berbeda. Kan nggak sama mengembang dan mengempis. Ya. Oke, itu teman-teman karena juga kita dibatasi oleh waktu. Terima kasih. Next time kita akan latihan dengan topik yang berbeda. Dan sebagai penutup, kita akan dedikasikan
apa yang kita lakukan dalam latihan ini supaya bermanfaat juga buat makhluk hidup yang lain. Ya, buat teman-teman yang mau support acara latihan ini, silakan bisa di sini. Dan sebagai penutup, minta tolong kepada Mbak Dila untuk memandu kita semua melakukan dedikasi penutup. Silakan Mbak Dila. Terima kasih Pak Hema, terima kasih teman-teman. Mari kita sama-sama membacakan aspirasi penutup, dedikasi penutup sebanyak 3 kali. Melalui kekuatan dari praktek berwelas asih ini, semoga penderitaan diubah menjadi kedamaian. Semoga hati semua makhluk terbuka dan kebijaksanaan mereka memancar dari dalam. Melalui kekuatan dari praktek berwelas asih ini, semoga penderitaan diubah menjadi kedamaian. Semoga hati semua makhluk terbuka dan kebijaksanaan mereka memancar dari dalam. Melalui kekuatan dari praktek berwelas asih ini, semoga penderitaan diubah menjadi kedamaian. Semoga hati semua makhluk terbuka dan kebijaksanaan mereka memancar dari dalam. Terima kasih sekali lagi teman-teman. Semoga kita bisa bertemu di kesempatan berikutnya. Terima kasih, selamat malam. Thank you semuanya. Terima kasih semua. Terima kasih. Terima kasih semua. Thank you Bu Thank Dela. you. Terima kasih Pak Hema. Pak Hema, Thank you, Bu Norlela. Dila. God Thank bless you, Bu Lima. Thank you, Pak Hema. Thank you, Bu Liap. Terima kasih Pak. Terima kasih, Thank you, Mbak Pak Joyo. Dila, Thank you. Pak Hema. Terima Ya, kasih. thank you semua teman-teman. Terima kasih Mbak Dila. Selamat malam. Malam. Thank you, Coach. Terima kasih Mbak Dila. Thank you, thank you. Thank you. Terima kasih Pak Hema, Mbak Dila. Terima kasih. Ya, thank you. Sama-sama. Sama-sama teman-teman. Thank you, Coach. Thank you, Pak Andri ini. Pak Andri. Izin live dulu ya Pak Hema. Ya. Makasih. Thank you, Mbak Dila semuanya. sudah memandu. Bye. Thank you juga ini Bu Elmia. Ya, selamat malam Pak Hema. Ya, Bu. Oke. Oke, teman-teman. Terima kasih. Saya pamit dulu ya.